Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Gu Story. Ikuti saja aku dengan mobilmu. Aku akan menyetir duluan. Ayo kita bertemu di ruang tunggu terminal bus. Gunho tiba di terminal bus ekspres di kota Sinbu, kota Cheonan. Ada begitu banyak orang di sekitar terminal bus, dan butuh beberapa waktu untuk menemukan tempat parkir yang tersedia, sehingga Gunho datang agak terlambat. Ketika Gunho pergi ke ruang tunggu di basement gedung terminal bus, Jong Suk sudah berdiri di samping area tempat duduk. Sepasang suami istri tua sedang duduk di kursi di sebelah Jong Suk. Gunho pergi ke sana dan menyapa mereka. "Hai, apa kabar?" Sepertinya Jong Suk tidak memberitahu orang tuanya bahwa Gunho akan ada di sini. Ibu Jong Suk tampak terkejut dan memandang ke arah Jong Suk. "Siapa pemuda ini?" "Dia adalah presiden perusahaan tempat saya bekerja. Dia adalah Gunho, kawan." "Gunho Go itu?" "Ya, Bu. Saya Gunho." "Ya ampun, aku tidak percaya." Ibu Jong Suk berdiri dan meraih tangan Gunho dengan gembira. "Kamu tumbuh dengan sangat baik, nak. Kamu terlihat seperti seorang pria sejati. Aku tidak percaya kamu adalah Gunho. Kamu terlihat sangat berbeda dari saat kamu masih kecil. Yah, kamu masih memiliki mata dan hidung yang sama. Ya ampun, astaga." Ibu Jong Suk adalah wanita yang tangguh. Yah, setidaknya begitulah Gunho mengingatnya. Nama panggilannya di antara anak-anak di kota adalah wanita harimau. Tapi dia tidak terlihat tangguh lagi. Dia terlihat lebih pendek dari sebelumnya, dan memiliki banyak kerutan di wajahnya. "Apakah kamu tidak mengalami kesulitan karena Jong Suk?" Tidak. Dia sebenarnya banyak membantuku dalam pekerjaan." "Apakah orang tuamu masih di kota Incheon?" "Ya, Bu. Orang tua saya ada di kota Gueol." "Apakah mereka dalam keadaan sehat?" "Ya, benar. Kudengar kamu akan bertemu orang tua pacar Jong Suk hari ini. Apakah kamu bersemangat?" "Yah, aku memang menyukainya. Hanya saja dia memakai kacamata." "Ini dia lagi." "Hentikan, Bu." Tampaknya selama ini Jong Suk mendengar keluhan yang sama berulang kali dari ibunya. "Saya benar-benar melihatnya secara langsung. Dia terlihat sangat cantik dan sangat pintar. Dia juga tampaknya memiliki temperamen yang sangat baik." "Berapa banyak anak yang kamu miliki, Gunho?" "Saya masih lajang, tetapi saya memiliki seseorang yang saya kencani saat ini." Gunho hanya mengatakan itu sehingga orang tua Jong Suk tidak mengira dia ada. Jika tidak, mereka akan mencoba memperkenalkan seseorang kepadanya. Begitulah usia orang-orang. Orang tuamu pasti mengkhawatirkanmu. Jika kamu memiliki seseorang, sebaiknya kamu menikahinya secepatnya. Kamu akan menyesal jika terlambat menikah. "Haha, aku akan mengingatnya. Kurasa kamu harus berangkat untuk membuat janji sekarang, agar kamu tidak terlambat." "Aku akan berangkat ke tempat kerjaku juga." Gunho kemudian mengambil sebuah amplop dari saku bagian dalam jaketnya dan dengan cepat memasukkannya ke dalam saku luar ibu Jong Suk. "Hah, apa ini?" "Tidak, aku tidak bisa menerima ini." "Baiklah, kuharap kamu tetap sehat." Gunho dengan cepat berjalan menuju tempat parkir setelah melambaikan tangannya kepada mereka. Gunho makan siang sebelum kembali ke kantor. Setelah makan siang, dia berjalan-jalan sebentar di sekitar Danau Cheonho dekat Universitas Dankook. Ketika dia tiba di kantornya di kota Jiksan, waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Ketika mobil Gunho tiba di gerbang pabrik, petugas keamanan membuka pintu gerbang dan memberi hormat kepada Gunho. Begitu Gunho memasuki kantornya, sekretaris Hee Jong Park membawakan secangkir kopi. "Ada telepon untukku selama aku tidak ada." Manajer Kamar Dagang dan Industri menelepon dan Presiden Komite Promosi Bisnis di Provinsi Chungnam juga menelepon. Begitu. Beberapa saat kemudian, Kepala Pusat Penelitian memasuki kantor Gunho. Dia biasanya tidak terlalu sering datang ke kantor Presiden. "Pak, kami sudah menyelesaikan proses perekrutan, dan hari ini kami akan mengadakan orientasi untuk karyawan baru. Saya ingin memperkenalkan mereka kepada Anda terlebih dahulu." "Berapa banyak yang kamu pilih?" 7 pekerja, Tuan. Anda menyuruh saya untuk mempekerjakan 2 pekerja lebih banyak dari yang kami rencanakan, jadi kami mempekerjakan 7. Setelah upacara peresmian pembangunan pabrik di kota Asan,
kami akan mengirimkan 2 peneliti yang pernah pelatihan di AS ke Dion Korea, oke? Baiklah, Tuan. Kami memiliki cukup banyak pekerja di pusat penelitian sekarang. Apakah ketujuh pekerja itu sudah ada di sini? Ya, mereka menunggu di luar pintu. Oh, benarkah? Biarkan mereka masuk. 7 karyawan baru itu membungkuk 90 derajat kepada Gunho saat mereka masuk ke kantor Gunho. Mereka semua memiliki papan nama di dada mereka, dan mereka semua tampak gugup. Mari kita duduk di meja sebelah sana. Para pekerja baru dengan hati-hati duduk di meja. Saya menyambut Anda semua. Menurut kepala petugas, dia awalnya berencana untuk mempekerjakan 5 orang, tetapi ada begitu banyak pelamar yang kompeten dan cerdas, jadi dia akhirnya mempekerjakan 2 orang lagi. Sekarang saya melihat Anda semua secara langsung, dan saya benar-benar memahami apa yang dirasakan kepala petugas. Kalian semua terlihat cerdas dan pekerja keras. Sekretaris Hijong Park membawakan teh hijau dalam cangkir kertas dan membagikannya kepada setiap karyawan baru. Perusahaan kami sebelumnya bernama Mulpasaneo. Saat saya bergabung dengan perusahaan ini, saya mengganti nama menjadi GH Mobile. Jadi, Anda resmi menjadi karyawan baru pertama yang dipekerjakan oleh GH Mobile. Sambil berbicara, Gunho melihat ke arah karyawan baru. Mereka semua sebagian besar tampak seperti berusia 30-an. Ada sekitar 2 orang yang terlihat lebih tua dari Gunho, tapi yang lain lebih muda darinya. Kepala pusat penelitian kami di sini belajar di sekolah yang terkenal di seluruh dunia. Universitas Teknik Munich di Jerman. Dia menerima gelar Ph.D. dari sana dan bekerja di pusat penelitian BMW untuk waktu yang lama. Anda adalah orang-orang yang akan memimpin pusat penelitian kami dengan chief officer kami di sini untuk masa depan perusahaan kami. Saya harap Anda tetap bersama GH Mobile untuk waktu yang lama. Gunho kemudian berdiri dari tempat duduknya dan berkeliling mengelilingi pekerja baru dan berjabat tangan dengan mereka masing-masing. Para pekerja tampak bersyukur dengan berjabat tangan dengan presiden perusahaan tempat mereka akan bekerja. Terima kasih. Para pekerja baru itu seumuran dengan Gunho. Mereka lulus dari universitas ternama, tetapi sudah ada kesenjangan status sosial antara Gunho dan mereka. Gunho memandang kepala pusat penelitian dan berkata, kami sekarang memiliki rumah yang penuh di pusat penelitian. Mengapa Anda tidak mengadakan pesta penyambutan untuk mereka? Ya Pak, setelah pekerja baru meninggalkan kantor, Sekretaris Hijong Park masuk untuk membersihkan meja. Nona Taman Hijong. Ya Pak, saat Gunho memanggil namanya, Mes. Hijong Park, yang sedang mengambil cangkir kertas kosong, mengangkat kepalanya dan menatap Gunho. Sepertinya kami mempekerjakan pekerja yang baik untuk pusat penelitian. Saya setuju dengan Anda, Tuan. Mengapa kamu tidak memilih salah satu dari mereka atau seseorang di dalam perusahaan? Kamu tidak perlu mencari suamimu di tempat yang jauh. Anda membuatku malu, Tuan. Sekretaris Hijong Park tersipu dan meninggalkan kantor. Profesor Jin Wang datang ke Korea untuk berpartisipasi dalam simposium. Setelah menyelesaikan jadwalnya, dia langsung datang ke GH Mobile di kota Jiksan bersama pengacara Yang Jin Kim dari firma hukum Kim Jong. Mereka bahkan tidak mampir ke tempat istirahat dalam perjalanan. Saya suka pabrik ini. Kelihatannya dibangun dengan sangat baik. Setelah mereka melihat-lihat halaman pabrik, mereka berjalan ke lantai 2 tempat kantor presiden berada. Gunho sangat senang melihat mereka. Hei, Raja Jin. Gunho Go. Senang bertemu denganmu, teman. Lama tidak bertemu, pengacara Kim. Silakan duduk. Setelah berjabat tangan, ketiga pria itu akhirnya duduk di kursi. Jadi, simposiumnya sudah selesai. Ya, saya langsung datang ke sini untuk menemui Anda, Gunho, setelah simposium. Saya tahu pengacara Kim pernah datang ke sini ketika kita mengadakan upacara peresmian gedung, tapi ini pasti pertama kalinya Anda ke sini, bukan, Jin Wang? Saya melihat sekilas pabrik itu dalam perjalanan ke kantor Anda. Saya tahu saya pernah datang ke sini sebelumnya, tapi entah bagaimana pabriknya terlihat berbeda. Kamu belum pernah ke bidang produksi, kan? Tidak, aku belum melakukannya. Mungkin Anda bisa berkeliling pabrik terlebih dahulu sebelum kita berangkat bermain golf. Gunho menelepon Taman Jong-suk dan memintanya untuk datang ke kantornya. Jong-suk Park segera datang ke kantor Gunho. Dia mengenakan seragam GH Mobile. Ini manajer pabrik kami. Oh,
Chang Zhang, manajer pabrik. Jin Wang mengulurkan tangannya ke Jong Suk untuk berjabat tangan. Sepertinya aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Mungkin begitu, karena dia adalah teman baikku. Dia sudah seperti saudara bagiku. Jong Suk, tolong ajak kedua temanku ke sini untuk tur pabrik kami. Jong Suk membawa Profesor Jin Wang dan pengacara Yang Jin Kim ke tempat kerjanya sehari-hari, bidang produksi. Ketika para pekerja di bidang produksi melihat dua pria berjas bisnis datang ke lokasi kerja sambil mengikuti manajer pabrik mereka mengira Profesor Wang dan pengacara Kim adalah penyelidik dari perusahaan pembeli untuk memeriksa pabrik mereka. Dan mereka sibuk membersihkan tempat kerja dengan mengatur produk yang tidak lengkap dan memindahkan produk cacat ke tempat yang tidak begitu terlihat. Setelah mengamati produk yang keluar dari mesin ekstrusi dan mesin cetak, Jin Wang menganggukkan kepalanya. Gun Hogo memang pria yang luar biasa. Mesin-mesin di pabrik dijaga sangat bersih berkat program mesin saya. Mesin-mesin ditempatkan dengan sangat terorganisir, dan pabrik secara keseluruhan rapi dan bersih. Saya tidak percaya pabrik ini menjaga kebersihan sampai tingkat ini. Saya belum pernah melihat pabrik sebersih ini di Tiongkok. Pengacara Yang Jin Kim sedang menjadi penerjemah untuk Profesor Jin Wang. Setiap kali Jong Suk Park menjelaskan tentang sistem produksi, pengacara Kim menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin untuk Profesor Wang. Para pekerja produksi yang memperhatikan para pengunjung bertanya-tanya saat melihat mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Mereka bukan penyelidik dari perusahaan pelanggan kita. Apakah mereka orang Korea Amerika? Sepertinya. Para pekerja tertarik dengan pengunjung tempat kerja mereka. Jin Wang mengeluarkan ponsel cerdasnya untuk mengambil beberapa gambar pabrik ketika Jong Suk menghentikannya. Mengambil gambar tidak diperbolehkan di pabrik kami. Saya minta maaf. Jika Anda benar-benar perlu melakukannya, Anda harus mendapat izin dari Presiden Go terlebih dahulu. Oh, maafkan aku. Aku tidak mengetahuinya. Profesor Jin Wang mengembalikan ponselnya ke sakunya. Setelah melakukan tur ke bidang produksi, mereka kembali ke lantai 2 menuju kantor Gun Ho. Bagaimana itu? Wow, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Bersih sekali. Saya rasa saya perlu mengirim beberapa pemilik pabrik China ke sini untuk belajar. Saya yakin pabrik-pabrik di Tiongkok juga cukup bersih. Saya serius. Saya sangat terkesan. Pemilik bisnis di Tiongkok harus belajar dari Anda. Bagaimana kalau kita pergi ke country club sekarang? Kedengarannya bagus. Gun Ho membawa Jin Wang dan Yang Jin Kim ke Sangrok Country Club. Lokasinya sangat dekat dengan pabrik GH Mobile miliknya di kota Jiksan. Jadi, ini country club yang dioperasikan oleh Layanan Pensiun Nasional Korea, ya. Ketika Jin Wang mengingat apa yang dia dengar dari Gun Ho tentang Sangrok Country Club, pengacara Yang Jin Kim terkejut. Jin Wang, sepertinya kamu tahu lebih banyak tentang hal-hal di Korea daripada aku. Tidak, Gun Ho Go memberitahuku beberapa hari yang lalu. Sementara Gun Ho dan Yang Jin membawa tongkat golf mereka sendiri, Jin Wang harus meminjam satu set perlengkapan golf lengkap termasuk sarung tangan golf dan sepatu golf. Gun Ho membayar semuanya dengan kartu kredit, termasuk kereta golf dan cadi golf. Gun Ho Go, kamu mengeluarkan uang lagi untuk kami. Tidak apa-apa. Saya menggunakan kartu kredit perusahaan saya. Gun Ho melambaikan kartu kreditnya sambil berkata begitu. Inilah yang saya sukai dari seorang pebisnis. Banyak profesor yang tidak begitu keren dalam hal pembayaran apapun. Lapangan golf tidak sibuk sama sekali karena ini hari kerja. Pengacara Yang Jin Kim sangat pandai bermain golf seperti yang diharapkan sementara Gun Ho Go dan Jin Wang sering melakukan kesalahan dalam memukul bola golf. Mereka seringkali melampaui par. Ayo istirahat. Sudah lama sejak terakhir kali aku bermain golf. Aku sudah merasa lelah. Bagaimana kalau kita istirahat di shade house yang ada di sana? Tentu, shade house di hutan memiliki pemandangan lapangan golf yang indah. Ketiga pria itu meminum minuman buah sambil melihat pemandangan. Pengacara Kim, apakah Anda bermain golf seperti biasa? Kalau tidak, Anda tidak akan bisa sebaik ini. Haha. Saya baru mulai bermain golf ketika saya masih di sekolah. Saya biasa bermain golf dengan ayah saya ketika saya masih kecil. Begitu, pantas saja mengapa orang-orang dari keluarga kaya biasanya bermain golf dengan sangat baik. Bukankah kamu juga berasal dari keluarga kaya, Jin Wang?
Kamu kuliah di Universitas Yale di AS. Perjalanan dari Tiongkok ke AS dan belajar di sana pasti memakan banyak biaya. Kupikir kamu bisa melakukannya karena kondisi keluargamu yang stabil, dukungan finansial. Belum tentu. Ayah saya adalah seorang profesor perguruan tinggi sama seperti saya. Saya bisa belajar di luar negeri karena pemerintah Zhejiang memberi saya beasiswa. Kita tidak boleh membicarakan siapa yang memiliki lebih banyak uang di depan Gun Hogo. Dia adalah yang terkaya di antara kami. Dewa kekayaan tampaknya hanya melekat pada Gun Ho saja. Gun Ho sedang berpikir sambil meminum minumannya. Itu benar, akulah pria yang bernasib Sin Wang Jaewang. Kuharap Sekang Li ada di sini bersama kita hari ini. Oh, Sekang Li bertanya padaku bagaimana kabarmu. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu, Gun Ho. Kenapa saya? Seperti yang Anda ketahui, Sekang Li bertanggung jawab atas Biro Urusan Kebudayaan dan Media. Kantornya mengadakan pameran buku di Shanghai, dan dia mengatakan banyak perusahaan penerbitan dari negara lain berpartisipasi di dalamnya, dan itu membantu pekerjaannya abahnya. Dia mendengar bahwa Anda, Presiden Go, memiliki perusahaan penerbitan bernama GH Media. Dia ingin Anda datang dan bergabung dengannya dalam pameran buku. GH Media biasanya menerbitkan buku-buku Amerika atau Jepang setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Korea. Saya rasa kami tidak memiliki buku apapun yang dapat kami gunakan untuk berpartisipasi dalam pameran buku di Shanghai. Bagaimana kalau kamu menerbitkan buku berbahasa Mandarin? Presiden Jong Suk Park dari GH Media mengatakan dia tidak membuat buku berbahasa Mandarin karena tidak terlalu populer. Begitu, itu masuk akal. Aku diberitahu bahwa mereka berhenti mencetak bukuku setelah edisi kedua. Buku-buku berbahasa Mandarin tidak terlalu menyenangkan untuk dibaca, bahkan untukku. Tapi aku ingin membantu Sekang Li dalam beberapa hal.